kalau misalnya dulu kita harus menggunakan banyak device untuk melakukan panggilan telepon, untuk mendengarkan radio, untuk menonton televisi. Nah, kalau sekarang kita cukup hanya dengan menggunakan satu smartphone saja, kita bisa melakukan itu semua. Dengan satu smartphone, kita bisa menelpon, kita bisa mendengarkan musik, bisa mendengarkan, bisa menonton video juga, dan juga kita bisa bermain game melalui smartphone kita. Lalu sebagai pengguna internet, kita harus selalu dapat memanfaatkan internet dengan cara yang baik untuk tujuan yang positif sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, lalu keberadaan internet ini secara langsung merubah pola kehidupan masyarakat. Kalau dulu proses belajar mengajar itu harus dilakukan secara tatap muka. Nah, dengan keberadaan internet ini, proses pembelajaran bisa dilakukan secara daring atau online. Nah, belajar dari internet ini kita bisa mendapatkan pengajaran baik itu secara informal dan juga non formal. Lalu yang kedua, kita bisa mendapatkan hiburan dari internet. Jadi melalui device yang kita punya, melalui aplikasi yang terhubung dengan jaringan internet, kita bisa mendapatkan hiburan melalui tayangan-tayangan video, atau melalui musik, atau melalui sosial media, dan lain sebagainya. Dan yang dapat disediakan dari internet juga tadi sudah disampaikan oleh host kita Mbak Anjani terkait dengan peluang bisnis online itu. Tadi disebutkan peluang bisnis online itu ada content creator, usaha dropshipping, freelancer, jasa desain, dan juga yang sangat dirasakan adalah bagi para pelaku UMKM, di mana sekarang sudah ada yang disediakan yang namanya e-commerce. Dengan keberadaan e-commerce ini, para pelaku bisnis sangat dimudahkan karena mereka tidak perlu lagi memiliki tempat yang besar untuk toko atau menyimpan barang, atau bahkan mereka tidak perlu lagi untuk memiliki karyawan yang banyak, sehingga mereka bisa meminimalisir pengeluaran mereka. Nah, itu adalah yang disediakan dari internet. Lalu di sini saya akan menampilkan data statistik yang didapat dari patroli cyber per akhir Oktober 2021, di mana jumlah laporan terkait pelanggaran Undang-Undang ITE itu sebanyak 20.033 kasus, di mana kasus pertama ini merupakan terbanyak 8.541 kasus, ada penipuan online, lalu yang kedua penyebaran konten provokatif, ketiga pornografi, akses ilegal, perjudian, pemerasan, pencurian data identitas, peretasan sistem elektronik, interpretasi ilegal, pengubahan tampilan situs, gangguan sistem, dan juga manipulasi data. Dari sini teman-teman kita mau belajar bahwa kita harus selalu berhati-hati dalam menggunakan kemajuan teknologi dan komunikasi, dan juga kita harus selalu berhati-hati dalam bersikap di ruang digital. Kita tidak mau tersangkut masalah hukum yang berlaku di Indonesia. Kita harus mempelajari nih Undang-Undang ITE yang berlaku di Indonesia itu seperti apa, agar kita tidak tersangkut atau tidak ikut-ikutan terjerumus oleh masalah hukum. Dan teman-teman, untuk itu saya ingin menghimbau atau mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa jari kita itu tidak boleh lebih cepat daripada otak kita. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang ingin kita sampaikan di ruang digital itu harus kita pikirkan dulu. Kita nggak boleh langsung asal main sharing sembarangan. Jadi kita harus saring dulu segala informasi yang kita dapat, baru kita bisa men-sharingkan ke yang lainnya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menghadapi atau meminimalisir masalah-masalah yang terjadi terhadap atau terkait dengan pelanggaran Undang-Undang ITE? Yang pertama, kita bisa dengan cara mengedukasi pengguna internet. Nah, salah satu contohnya adalah seperti yang sedang kita lakukan saat ini dengan mengikuti webinar kegiatan literasi digital. Sebenarnya kaitannya internet sehat dengan semangat cinta tanah air. Jadi internet sehat ini mendorong masyarakat untuk mengembangkan semangat cinta tanah air. Cinta tanah air itu merupakan bentuk pengamalan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Sila Persatuan Indonesia. Berdasarkan TAP MPR nomor 1 _MPR _23
terdapat 7 butir pengamalan sila ketiga. Yang pertama itu ada mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, sanggup rela berkorban untuk kepentingan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah, air, dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, keberbangsaan, dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia. Keenam, mengembangkan persatuan Indonesia. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, teman-teman di Kabupaten Sumeneb pasti pernah dong merasakan yang namanya rasa cinta itu seperti apa. Rasa cinta kepada orang tua kah, atau rasa cinta kita kepada pasangan, atau rasa cinta kita kepada anak. Nah, jadi rasa cinta seperti itulah yang harus ditumbuh kembangkan ke dalam diri kita agar kita memiliki rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara, sehingga kita memiliki niat atau keinginan untuk rela berkorban dan membela negara dalam segala aspek kehidupan. Nah, lalu bagaimana nih caranya agar diri kita tidak tergerus dengan perkembangan zaman? Nah, caranya nih terdengar klise, tapi kadang-kadang atau seringkali kita melupakan hal-hal ini. Caranya dengan membentengi diri kita dengan 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, ada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, lalu Undang-Undang 45 sebagai landasan konstitusional, NKRI sebagai bentuk negara dan wadah pemersatu bangsa, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Terakhir, saya ingin menghimbau teman-teman di Kabupaten Sumeneb sekalian untuk bijak memanfaatkan informasi, teknologi, dan komunikasi. Kita harus selalu positif meliterasikan era digitalisasi ini seperti yang disampaikan oleh pidato pembukaan tadi oleh Bapak Presiden Jokowi, bahwa kita harus dapat menerapkan literasi digital ke arah yang lebih positif lagi. Kita banjiri ruang-ruang digital dengan konten-konten yang positif, dengan hal-hal yang positif. Bagaimana caranya kita mendapatkan konten yang positif? Caranya kita bisa menerapkan 3B, yaitu brain, beauty, dan behavior. Beauty itu konten kita harus menarik, brain itu kita harus memahami platform apa atau medsos apa yang sedang kita gunakan, dan behavior bagaimana cara kita bersikap di ruang digital. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika masih ada yang tidak jelas, bisa menanyakan di kolom chat waktu saya kembalikan kepada Mas Sanji. Terima kasih. Terima kasih Kak